Kali ini akan membahas tentang manhwa yang MC-nya adalah Qianzhun Yetian yang telah berusia 600 tahun. Lalu ia pun meninggal karena kegagalan mencapai puncak peri sejati berkat Huiyan Batu. Kisah pun dimulai ketika Yetian sadar dari bangun tidurnya, dan dia pun menyadari bahwa dia telah terlahir kembali sebagai seorang manusia di bumi. Lalu dalam benaknya, aku sudah berlatih mati-matian di dunia surgawi yang misterius selama 6.000 tahun. Dengan ke-9 batu surgawi di tanganku, aku tidak akan pernah terkalahkan di antara para kultivator yang lainnya. Tetapi ketika aku dalam perjalananku menuju keabadian, surga menghukumku dan menghancurkan tubuhku dan merusak dasar kultivasiku. Dewa memang maha pengampun. Mereka masih memberikanku kesempatan untuk hidup, kata Yetian. Tubuhku ini sangat lemah dan ruang ekselirku juga kosong dan juga tidak memiliki ki sama sekali. Tapi itu tidak penting. Dengan kekuatan dari ke-9 batu surgawi, aku akan balas dendam sambil melihat genggaman dari batu surgawi tersebut. Yetian pun menutup matanya mengingat kembali kejadian terdahulu. Dan ketika dia membuka matanya, dia pun sudah membulatkan tekad. Aku kembali. Aku tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Dan aku akan membuat mereka membayar semuanya. Darah akan dibalas dengan darah. Lalu Yetian pun melihat ke arah jendela karena mendengar suara mesin. Dan terlihat ada sekelompok orang yang akan menghadiri pesta. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya karena dapat hadir di pesta kami. Aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan untukmu, Yetian tidak akan punya kesempatan untuk bisa menghadiri sebuah pesta kelas atas seperti ini. Lalu Yetian pun berkata mendengar hal tersebut, Wang Zihan, di kehidupanku sebelumnya, aku selalu dipermalukan olehnya. Tapi sekarang, hal itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang aku mengerti, dia memang tak pantas bagiku. Tunanganmu sungguh orang yang beruntung karena dia memiliki dirimu. Tunangan, kata Wang Ziyan, dia tidaklah pantas untukku sama sekali. Bagiku, dia hanyalah sebuah anjing peliharaan. Lalu Wang Ziyan pun berteriak kepada Yetian, Yetian, cepatlah! Kumohon cepat turun kemari. Lalu Yetian pun membalas sautannya, Hai semuanya, Yetian di sini. Liburan musim panas akan segera berakhir. Kau sangat baik karena membuat pesta yang sangat mewah dan mengundang kami juga. Villa Naga hanya terbuka untuk pria yang terhormat dan juga berkuasa. Dan kami hanyalah siswa SMA biasa. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Lalu pria tersebut pun mengatakan kepada Yetian, Pakaianmu sangat berantakan. Aku takut kalau kau akan pergi sendirian, Sena. Lalu Yetian pun menjawab, Aku tidak peduli. Dalam benak Yetian di kehidupanku yang sebelumnya, untuk mendapatkan Wang Zihan, kau sendiri sangat kasar padaku. Walaupun sudah 600 tahun berlalu, kenangan buruk itu masih melekat di pikiranku. Dan Wang Zihan pun berteriak kembali, Sudah aku katakan padamu kalau itu adalah pesta yang sangat mewah. Kenapa kau tidak berpakaian dengan rapi? Kau mempermalukanku. Lalu pria tersebut pun mengajukan idenya, Aku punya ide. Apa? Kata Yetian. Baginya aku hanyalah manusia rendahan yang bahkan tidak pantas untuk berbicara dengannya. Melihat caranya melirik, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu untuk menjebakku. Di bagasi mobilku aku memiliki pakaian untuk sepupuku yang tinggal di pedesaan dan dia juga tidak membutuhkannya. Dia sama tingginya padamu. Aku rasa pakaiannya akan cocok padamu. Lalu Yetian pun menjawab, Tidak perlu, tidak ada waktu. Tunggu aku sebentar, aku akan segera ke sana.
Dan pria tersebut pun terlihat sangat kesal dengan jawaban dari Yetian. "Dasar bajingan rendahan, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Aku akan menghabisimu sesampai di Villa Naga nanti." Dalam benak Yetian, jika aku tidak salah, apa yang akan terjadi selanjutnya di Villa Naga nanti akan meninggalkan kesan yang menyenangkan bagi para orang kaya itu. Lalu scene pun berpindah di Villa Naga. Teman Yetian pun membisikkan, "Lihat, dia adalah manajer mah, Tuan Hong bukan? Aku dengar kalau dia memiliki uang 10 juta dolar. Kita berasal dari Sangrong. Aku rasa dia tidak akan menerima kita." Sesampainya di Villa Naga, Yetian pun berpikir, energi ki spiritual di bumi bercampur aduk, tapi di sini memiliki energi ki yang cukup kuat dan mungkin bisa membantuku untuk meningkatkan wadah kultivasiku. Aku tidak bisa menemukan tempat yang lebih baik daripada tempat ini. Lalu ada yang memanggil Yetian. "Yetian, kemarilah sebentar." Ternyata itu adalah manajer Ma. "Manajer Ma, aku ingin memperkenalkan temanku padamu. Dia adalah Yetian, yang dimana identitasnya cukup berbeda dari kita. Dia adalah anak dari pemimpin di departemen organisasi di Eastern Spring. Aku tidak peduli dengan dia. Ayo pergi," kata manajer Ma. Lalu terlihat Wang Zihan pun kesal. "Sungguh memalukan. Jika aku tahu ini yang akan terjadi, aku tidak akan membawanya juga bersamaku." "Rongsang, tunggu aku," kata Wang Zihan sambil berlari menuju ke Rongsang. "Jaga dengan baik tiket masuk ini. Tanpa tiket ini, kau tidak akan bisa masuk ke dalam pesta walaupun kau sangatlah cantik seperti bidadari," kata Rongsang sambil memberikan tiket kepada Wang Zihan. "Oh tidak, aku meminta maaf. Aku lupa membawakan tiket untuk dia. Bagaimana kalau aku menjemput kalian satu persatu untuk ke Hotel Naga?" kata Rongsang. "Tidak perlu," kata Yetian dengan kesal. "Silahkan nikmati waktumu. Aku akan pergi jalan-jalan untuk menghabiskan waktu." Dalam benak Yetian, "Aku lebih baik mati daripada dipermalukan olehmu lagi. Kau sudah mempermalukanku sebanyak 3 kali saat menuju kemari. Lagi pula, yang aku butuhkan hanyalah meningkatkan tubuh kultivasiku menuju tingkat menengah dari fase perbaikan kiku." Sambil memegang batu surgawi, energi ki spiritual di bumi sangat lemah dan mungkin itu akan membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat menengah di fase perbaikan kiku. Aku akan memakan waktu selama 8 atau mungkin 10 tahun. Tapi dengan bantuan ke-9 batu surgawi, aku bisa melakukan kultivasi lebih cepat 100 kali lipat dari biasanya, di mana mereka bisa memperkental dan juga memurnikan ki spiritual antara surga dan bumi. Dan saat itu tiba, mereka semua tidak akan lebih dari kumpulan serangga kecil di mataku. Lalu Yetian pun menemukan tempat seperti gazebo. Tempat ini cukup bagus untuk menyerap ki spiritual. Lalu dia pun memulai meditasinya. 600 tahun kultivasiku di kehidupanku sebelumnya cukup bagus. Aku yakin ini hanya akan memakan waktu selama setengah hari untuk mencapai stage menengah dari fase perbaikan kiku, ucap Yetian. Ketika Yetian melakukan meditasi, dia pun merasakan ada yang seperti tumbuh di dalam dirinya. Dan dia pun berpikir, di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak menyadari pencapaianku telah menanamkan sebuah error baru padaku. Sampai aku memasuki ujian petir. Saat itu pikiranku terganggu dan hasilnya aku hancur menjadi berantakan. Aku sudah terlahir kembali. Di kehidupanku kali ini, aku akan memastikan aku tidak akan mengulangi lagi kebiasaan burukku pada latihan ini dan membuat pikiranku menjadi terganggu. Jiwaku harus sangat murni.
sangat murni sampai mengejutkan iblis di dalamku. Aku akan memulai dari tingkat penstabilisasikan pondasi. Tingkat penstabilisasikan pondasi memiliki 3 fase pemulihan ki, penggerakan spirit, dan iluminasi. Ke-10 arah pemulihan ki adalah manual terbaik untuk melakukan fase pemulihan. Di kehidupanku sebelumnya, aku menemukannya. Sudah terlambat bagiku untuk mempelajarinya. Dengan sekarang mempelajarinya, aku bisa menyerap ki spiritual dari segala arah. Setengah hari telah berlalu. Apa aku sudah mencapai tingkat menengah dari pemulihan ki? Dalam benak Yetian, dia pun bangkit. Benda kotor dalam tubuhku mulai menghilang dari dalam. Dengan menggabungkan bantuan dari ke-9 batu surgawi dan ke-10 cara memulihkan ki, akhirnya aku berhasil. Kalau begitu, biar aku coba, kata Yetian yang melihat sebuah batu di situ dan mencoba menyerang batu tersebut. Ketika dia memukul batu tersebut, hanya meninggalkan bekas. Hanya berbekas? Tanya Yetian. Aku harus tetap melanjutkan kultivasiku. Dalam benak Yetian, ki spiritual di sini lebih bagus dari tempat manapun. Ke-9 batu surgawi sendiri tidaklah cukup untuk melakukan semua ini. Aku harus mendapatkan eliksir atau membuat arai untuk meningkatkan kecepatan kultivasiku. Lalu ada yang datang sambil mengatakan, sungguh kekuatan spiritual ki yang kuat. Ternyata masih ada juga seorang kultivator saat ini, Yetian pun berbalik dan melihat seorang wanita yang tubuhnya dikelilingi oleh spiritual ki. Tidak, ternyata itu hanyalah spiritual ki. Dalam benak Yetian, jika saja dia bisa mendapatkan manual untuk kultivasi, dia mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Tapi tidak ada manual untuk kultivasi di bumi. Saat racun dingin itu mulai beraksi, itu akan terasa sama seperti dibuang dalam gudang es itu sendiri, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengurangi rasa sakitnya yang cukup sulit untuk aku sendiri jelaskan. Aku merasa sangat kasihan padanya. Ternyata wanita tersebut adalah Hong Ling Er, dan pengawalnya pun berkata, Hong Ling Er, apa kau tidak suka dengan orang itu? Aku akan mengusirnya untukmu. Lalu Ling Er pun melarang orang tersebut. Yue-san, aku takut kalau kau bukanlah tandingannya, jadi jangan mencari masalah. Kalau begitu biarkan aku mencobanya, kata Yusan. Dia sama kurusnya seperti bambu. Aku rasa aku bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Dia jelas tahu kalau aku memiliki perasaan padanya. Apa dia mencoba untuk mengujiku? Kata Yue-san dalam benaknya. Lalu Yue-san pun menyuruh untuk Yetian berdiri. Dan Yetian pun bertanya, ada apa? Kau tahu tentang seni bela diri bukan? Kata Yue-san dengan kesal. Bagaimana kalau kita bertanding? Mendengar hal tersebut, Yetian pun sontak tertawa dan berkata, oke, baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Dalam benak Yetian, aku adalah pria yang sudah melakukan kultivasi selama 600 tahun, dan dia berani menantangku. Sungguh menggelikan sekali sampai aku tidak bisa menahan tawaku. Lalu teman-teman Yue-san pun berkata, aku tidak mengira kalau dia akan menerima tantanganmu. Aku harus mengingatkanmu. Terakhir kali kau mematahkan rusuk orang lain dan dia hampir mati. Jadi tolonglah untuk menahan diri kali ini. Dia sudah berlatih caranya untuk sparring sejak kecil. Dia bahkan bisa mengalahkan anggota provinsi dalam satu tendangan. Ling Er, kau mendapatkan orang yang salah kali ini. Lalu Ling Er pun mencoba melerai mereka. Hentikan ini sekarang juga, kata Ling Er. Lalu Yue-san tidak memperdulikan perkataan Ling Er.
Jangan khawatir, kata Yuesan sambil mencoba untuk menendang Getian. Aku hanya akan memberikan dia ingatan yang tidak akan dia lupakan sepanjang hidupnya. Ayo mulai, kata Yetian. Dasar bajingan kecil, aku akan mengirimmu ke neraka, kata Yuesan dengan sombongnya. Lalu dalam benak Yetian, kami bahkan baru bertemu, tapi dia benar-benar membuatku merasa sangat kesal. Aku akan memberikan dia sedikit pelajaran. Lalu mereka pun mulai bertarung. Yuesan pun jatuh dalam sekali pukulan. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang melihatnya pun terkejut. Dia mengalahkannya dalam satu pukulan, kata Ling Er. Tidak salah lagi, dia adalah orang yang sangat kuat dalam benak Ling Er. Dalam benak Yuesan, sialan, dia mengalahkanku tepat di depan Ling Er. Ini sangat memalukan. Lalu tiba-tiba Yuesan pun memuntahkan darah. Sontak teman-temannya pun mengkhawatirkannya. Apa kau baik-baik saja? Kau sangat terluka parah. Bagaimana kalau aku memanggil dokter? Sial, kata Yuesan sambil memandang Yetian. Dia menolak untuk menerima kekalahannya. Dalam benak Yetian, jika aku tetap menyerangnya, dia bisa mati. Lalu tiba-tiba ada pusaran energi di sekitar Yetian. Apa yang terjadi? Kata teman-teman dari Yuesan. Dalam benak Yetian, aku ceroboh. Aku baru saja mencapai tingkat menengah dari fase pemulihan Ki. Jadi aku masih belum bisa mengontrol energi spiritual Ki-ku dengan baik. Apa itu? Kata Yuesan. Perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Aku harus mengurungkan niat bodohku untuk membalas serangannya. Lalu mereka pun meminta maaf kepada Yetian. Guru besar, maafkan kami karena telah mengganggu Anda. Kami mohon maafkan kami. Sambil menundukkan kepala. Tidak apa-apa. Tapi kenapa kalian memanggilku guru besar? Karena Anda pantas untuk itu. Saya bisa merasakan tenaga dalam Anda yang sudah mencapai tingkat inisial sukses. Dia bahkan mengetahui tenaga dalamku. Apa masih ada immortal kultivator di bumi saat ini? Ini membuatku sangat penasaran dalam benak Yetian. Apa ada lagi yang berada di atas tingkat inisial sukses? Tanya Yetian kepada Ling Er. Tingkat great sukses, tingkat peak, dan tingkat transformation. Tapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka yang memiliki tenaga dalam yang mencapai tingkat great sebelumnya. Dalam benak Yetian, aku takut kalau sedikit orang yang bisa membuat tenaga dalam mereka sampai ke tingkat great sukses. Tapi aku tidak bisa sombong. Aku harus meningkatkan tingkat kultivasiku sampai ke spirit movement secepat mungkin, di mana tenaga dalamku akan mencapai tingkat peak. Dalam benak Ling Er, mereka yang memiliki tenaga dalam adalah keberadaan yang sangat kuat bagi suatu wilayah. Kami telah mengganggunya, dan dia masih tidak melakukan apa-apa. Apa dia berencana untuk... Tiba-tiba mereka terkejut dengan tatapan Yetian. Aku telah memikirkan beberapa hal. Mereka pun terlihat lega. Guru besar, mohon maafkan kami karena telah mengganggu Anda. Ini adalah kartu VIP Platinum untuk Dragon Villa, kata Ling Er sambil memberikan kartu tersebut. Jika Anda mencariku untuk membutuhkan sesuatu, dia pasti adalah orang penting di Villa Dragon ini. Aku tidak sabar melihat bajingan itu dipermalukan. Dalam benak Yetian. Namamu Hong Ling Er, bukan? Tanya Yetian. Benar, guru besar. Sudah berapa lama kau terkena cold toxin itu? Atau racun dingin itu? Mendengar hal tersebut, Ling Er pun sangat terkejut. Ling Er, apa itu cold toxin? Apa dia sedang bergurau kan? Lalu Ling Er pun berkata, aku terkejut karena Anda bisa mengetahui penyakit kronis yang sudah mengutukku dalam waktu yang lama. Dasar
Kultivasi Anda pasti sangat hebat. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Margaku adalah Ye, dan nama yang diberikan padaku adalah Tian. Dan aku tahu cara untuk menyembuhkanmu, kata Ye Tian. Mendengar hal tersebut, Ling Er pun berkaca-kaca matanya. Kau tahu, aku terlahir dengan kod toksin di tubuhku, dan seseorang berkata kalau aku hanya memiliki waktu selama 20 tahun untuk hidup. Apa kau bisa menolongku, guru besar? Lalu Ye Tian pun berkata, jangan khawatir, aku mengetahui apa yang sudah mengganggumu dalam sekali lihat, dan aku juga punya cara untuk menyembuhkannya. Guru besar, jika Anda bisa menyembuhkanku, maka aku akan melakukan apa yang Anda inginkan. Ling Er, apa kau mau? Diamlah, kata Ling Er. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Sambil malu-malu. Kau berpikir terlalu banyak. Di kehidupanku sebelumnya, aku telah melihat gadis cantik setiap klan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia tidak cukup cantik untuk bisa menarik perhatianku. Dalam benak Ye Tian sambil tersenyum. Itu bukanlah hal besar, tapi aku membutuhkan beberapa hari untuk persiapannya. Sebagai ucapan terima kasihku, bolehkah aku meminta nomor Anda? Aku akan menyiapkan makan malam untuk Anda, kata Ling Er sambil menunduk. Tidak perlu. Ada sebuah pesta sekolah yang sedang diadakan di Dragon Garden Hotel malam ini. Ini, kata Ye Tian sambil memberikan nomor HP-nya yang tertulis di daun. Hubungi aku seminggu lagi. Lalu Ye Tian pun berlalu pergi. Apa kau tahu sesuatu tentang pesta sekolah yang diadakan di Dragon Garden Hotel? Tanya Ling Er kepada Yusan. Iya, pesta itu diadakan oleh seorang pelajar dari SMA Reng Buang yang diadakan oleh Sang Rong. Aku tidak tertarik pada pesta tersebut, jadi aku menolaknya. Lalu Ling Er pun menelpon manajer Ma. Manajer Ma, katakan pada dapur untuk menyiapkan Flying Dragonfish untuk kualitas terbaik untuk pesta sekolah untuk SMA Reng Buang. Lalu perut Ye Tian pun berbunyi yang menandakan bahwa dia sedang lapar. Bagaimana aku bisa lupa kalau aku tidak bisa puasa seperti kehidupanku yang lama? Aku tidak bisa merasakan lapar selama 400 atau 500 tahun. Aroma makanannya sangat lezat sampai aku ingin memakannya sekarang juga. Lalu Ye Tian pun masuk ke dalam villa naga. Silakan masuk, kata para penjaga. Dan penjaga tersebut kan membisik-bisikkan, pakaian sangat jadul. Bagaimana bisa orang seperti dia memiliki kartu VIP Platinum? Jangan menilai orang dari penampilannya, kata penjaga yang satunya. Aku tidak tertarik sama sekali dengan pesta ini. Aku akan langsung pergi setelah mengisi perutku. Ternyata masih ada bangku kosong di sampingnya, kata Ye Tian. Lalu dia pun duduk di antara bangku kosong tersebut. Melihat kehadiran Ye Tian, Wang Ziyang pun berkata, duduk manislah di sini, diam dan makanlah. Ibuku mengatakan untuk mengurusmu dengan baik. Pernikahan kalian sudah diatur sejak kecil, tapi kau tidak bisa memanfaatkan itu untuk menjelekkan dia. Mungkin kau tidak tahu kalau banyak pria tampan yang sedang mengejar-ngejar dia. Mendengar hal tersebut, Ye Tian pun kesal. Pertama, aku tidak tertarik sama sekali padanya. Kedua, yang kau sebut dengan pertunangan ini tidak lebih dari permainan kecil bagi para tetua. Jika kau tidak puas, kau bisa memutuskan pertunangan ini kapanpun yang kau mau. Jika kau sudah tidak punya pertanyaan, maka aku akan makan. Apa kau dengar itu? Kata teman Wang Ziyang. Dia bilang kalau kau bisa memutuskan pertunangannya kapanpun kau mau. Apalagi yang kau takutkan? Jangan bicarakan masalah itu di tempat umum, kata Wang Ziyang. Dalam benak Ye Tian, apa mereka pikir kalau aku tidak bisa mendengar mereka? Tapi, karena bantuan ibunya di kehidupanku yang lama, aku tidak bisa tidak menghadiri pesta yang membosankan ini.
Ketika Yetian sudah ingin makan, tiba-tiba dia melirik keberadaan dari Yuesan. Yuesan, aku tidak mengira kalau Anda akan datang kemari. Aku akan pergi setelah bersulah. Nikmatilah waktumu dan biarkan aku sendiri, kata Yuesan. Haha, bagaimana kalau aku bersulah dengan Anda, kata Rongsang. Pergilah, di mana guru besar Ye? Kata Yuesan mencari keberadaan dari Yetian. Rongsang pun bertanya, kenapa Yuesan mencari Yetian? Aku kemari untuk bersulah dengannya, kata Yuesan. Hei San, aku di sini, kata Yetian. Lalu temannya Yetian berkata sambil berteriak, Yetian, apa kau memang sudah gila atau memang bosan hidup? Beraninya kau memanggil beliau seperti itu. Lalu Yuesan pun menampar orang tersebut. Beraninya kau berbicara kasar pada guru besar Ye. Guru besar, akhirnya aku bertemu dengan Anda. Duduklah, kata Yetian. Lalu para pengawal lain pun memberi salam kepada Yetian. Salam guru besar Ye. Lalu Yetian dan Yuesan pun bersulang. Guru besar, aku ingin bersulang untuk Anda. Guru besar, aku telah belajar banyak dari Anda hari ini. Mohon bantuannya untuk kedepannya. Aku rasa anggur tadi cukup bagus untukku. Aku harus segera pergi, kata Yuesan lalu berlalu pergi. Hei, kenapa kau tidak memberitahu padaku kalau dia memiliki orang hebat di belakangnya? Lalu Wang Xiang pun bertanya kepada Yetian, apa hubungannya dengan orang itu? Kami baru kenal, jawab Yetian. Perkalian kami memberikan kesempatan untuk saling kenal satu sama lain. Dia paling hanyalah kenalannya. Dalam benak Rongsang, tidak ada yang perlu aku takutkan dari Yetian. Yuesan hanyalah seorang siswa. Dia tidak bisa dibandingkan dengan manajer Ma. Semuanya itu hanyalah kejadian kecil. Silahkan nikmati makanan dan minuman kalian, kata Rongsang. Lihat pipimu yang bengkak itu. Pergilah rawat dirimu sana, itu terlihat memalukan. Sialan, ini sungguh hari yang buruk, kata teman Rongsang. Dia akan membuat kekacauan di Dragon Villa. Akan bagus jika hal itu segera terjadi. Ketika teman Rongsang ingin merawat dirinya, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ditampar ternyata memberikanku keberuntungan untuk bertemu gadis cantik. Dalam benak dia. Dari cara berpakaiannya, dia pasti seorang wanita penghibur. Hei cantik, bagaimana kalau kau menghabiskan waktu malam ini? Sambil memeluk wanita tersebut. Wanita tersebut pun menampar teman dari Rongsang. Dasar pria tidak tahu diri. Beraninya kau menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Dia pun mendorong wanita tersebut. Dasar gadis pelacur. Beraninya kau menamparku. Aku akan menginjakmu sampai mati. Lalu wanita tersebut pun menelpon ayahnya. Ayah, aku dipukul oleh pria bajingan. Aku ingin kau menghabiskannya untukku. Ini sungguh hari yang sial. Baru saja aku bertemu dengan gadis pelacur dan dia menampar wajahku. Aku langsung menendangnya habis-habisan. Kau lebih baik hati-hati. Kita sedang tidak berada di rumahmu, tapi di Dragon Villa. Aku baru saja menerima telepon dari manajer Ma. Lidong akan datang kemari malam ini. Jadi jangan membuat kekacauan di sini, kata Rongsang. Apa yang kau takutkan? Dia masih hormat padamu, walaupun dia memiliki banyak koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh di Big Shot. Kau terlalu memujiku. Dibandingkan setengah dari tempat hiburan di sini, itu adalah miliknya. Aku tidak lebih dari siswa SMA biasa. Lalu mereka pun tertawa. Mendengar hal tersebut, Yetian pun tersenyum. Nikmatilah tawaanmu saat ini, karena itu akan menjadi tawa terakhirmu malam ini. Tiba-tiba ada sekelompok gangster yang masuk ke dalam ruangan.
Ini adalah private party. Siapa yang mengizinkan kalian datang kemari? Aku menemukan bajingan rambut pirang. Bawa bajingan itu, kata gangster tersebut.